Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa dengan NPM 207006063 dan rekan saya Jamaluddin dengan NPM 207006504. Pada pertemuan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan materi tentang turunan parsial. Pertama, sayalah yang akan menyampaikan materi terlebih dahulu tentang pengertian. Pengertian dari turunan parsial itu sendiri adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih, ya. Jadi dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Misal, ada fungsi ini z sama dengan f x, y. Jika kita turunkan terhadap x, maka y dianggap sebagai konstanta. Jadi misalkan diturunkan terhadap x, maka bisa kita sebut dengan turunan parsial z terhadap x. Jika diturunkan kepada y, kita bisa sebut dengan turunan parsial z terhadap y. Pertama, ada turunan parsial pertama dari fungsi dua variabel. Jika f merupakan fungsi dari dua variabel x, y adalah titik dari domain fungsi, maka turunan parsialnya nih df x, y per dx sama dengan limit dari delta x menuju 0 f(x) plus delta x, y dikurang f(x, y) per delta x. Itu untuk turunan terhadap x. Jadi turunan parsial z terhadap x itu kurang lebih caranya. Lalu ada turunan terhadap y-nya, yaitu df x, y per dy. Ya, jadi yang di bawahnya itu y sama dengan limit dx menuju 0 fx, y ditambah delta y. Sekarang jadi y-nya ditambah dengan delta y sama dengan fx, y per delta y. Kurang lebih seperti itu. Jadi turunan parsial dari fx, y terhadap x di mana hanya variabel x saja yang diasumsikan berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi y-nya tetap konstan. Begitupun sebaliknya, misalkan z fx, y turunan parsial pertama z terhadap x dan y dinotaksikan sebagai dz per dx dan dz per dy. Contoh nih, soal pertama. Ada fungsi z sama dengan gx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, maka ddx berarti apa? Ini turunan parsial z terhadap x. Maka x kuadrat kita turunkan menjadi 2x y kuadrat. Karena ini terhadap x, y kuadrat dianggap konstanta, maka y kuadrat turunkan menjadi 0. Lengkapnya seperti di bawahnya, sama dengan limit h menuju 0 dari 2x plus h, yang menghasilkan 2x. Berikutnya ada turunan parsial pertama dari fungsi 3 variabel. Nah, seandainya f merupakan fungsi dari 3 variabel, yaitu x, y, dan z, adalah titik domain dari fungsi, maka turunan parsialnya misalkan terhadap x, maka turunan parsialnya df x, y, z per dx. Dan misalkan terhadap y, df x, y, z per dy. Misalkan terhadap z, df x, y, z per dz. Jadi mengikuti diturunkan terhadap apa untuk mendapatkan hasilnya gitu. Jadi turunan parsial pertama dari fungsi 3 variabel. Misal nih, yang berikutnya ada jika z merupakan fungsi dari 3 variabel dan x, y, z adalah titik domain dari fungsi, maka turunannya dapat dinyatakan dengan nih, turunan terhadap x, dz dx. Turunan fungsinya berarti df x, y, z per dx sama dengan fx x, y, z, yaitu f1 x, y, z, dz dz. Nah, df x, y, z per dz. Perbedaan di sini nih, dz yang atasnya itu fungsinya kurang lebih ya. Jadi fungsi f x, y, z-nya itu diibaratkan dengan z, jadi dianggap seperti itu. Jadi df x, y, z per dz ya fz x, y, z. Jadi f3 x, y, z. Kita punya fungsi w dengan fungsi f x, y, z sama dengan x, y kuadrat, z. Diminta cari turunan fungsi dari dw per dx. Jadi turunan
parsial W terhadap X, turunan parsial W terhadap Y, dan turunan parsial W terhadap Z. Dengan penyelesaian, ya udah kita tinggal menurunkan saja. Misalkan terhadap X, maka X-nya yang diturunkan, Y dan Z dianggap konstanta. Karena X, Y kuadrat dan Z ini bergabung di peralihan, maka ketika diturunkan, X-nya diturunkan menjadi 1. Lalu Y kuadrat plus Z karena konstanta, jadi tidak terpengaruh gitu. Begitu juga dengan turunan terhadap Y. Y-nya di sini karena berpangkat 2, ketika diturunkan menjadi 2Y. Lalu XZ karena konstanta, jadi tidak berubah karena sudah diturunkan dari Y-nya tadi. Jadi hasilnya 2X ya Z. Dan terhadap Z, karena Z turunkan dan berpangkat 1 Z-nya, jadi menjadi 1 kan hasil penurunannya. Jadi hasilnya XY kuadrat. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Jamaludin. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial tingkat tinggi yaitu ada turunan parsial tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang saya akan bahas yaitu turunan parsial kedua, yaitu suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Karena ada dua turunan parsial pertama, yaitu fx dan fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial. Maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu do per do x kali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan fxx. Perbedaan antara fxx dan fyy yaitu berada pada itu di do x kuadrat sama do y kuadrat. Dan yang ketiga, perbedaan dari do fxy dan do fyx berada di yang terakhirnya juga, di do x do y dan do y do x. Contoh, misalkan fxy sama dengan xy kuadrat min sin xy, maka untuk mencari do y rumusnya do f per do y sama dengan do 2xy min x cos xy. Untuk mencari do x, do f per do x sama dengan y kuadrat min y cos xy. Do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do per do x kali do f per do x sama dengan do per do x kali y kuadrat min y cos xy sama dengan y kuadrat sin xy. Do per do x kali do f per do y sama dengan do per do x kali 2xy min x cos xy sama dengan 2y min cos xy plus xy cos xy. Do per do y kali do f per do x sama dengan do per do y kali y kuadrat min y cos xy sama dengan 2y min cos xy tambah xy cos xy. Do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan do per do y kali do f per do y sama dengan do per do y kali 2xy min x cos xy sama dengan 2x plus x kuadrat sin xy. Turunan parsial ketiga itu suatu fungsi yang dapat diperoleh dari turunan parsial kedua. Do per do x, turunan parsial keduanya do per do x kali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan fxx, merupakan turunan dari parsial keduanya. Turunan parsial ketiganya itu do per do x kali do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan do pangkat 3f per do x pangkat 3 sama dengan fxx sama dengan f11, yaitu perbedaannya ada di peubahnya. Lanjut, turunan parsial ketiga, jika w sama dengan fxyz, jika suatu fungsi diturunkan terhadap z, kemudian diturunkan terhadap y, dan diturunkan lagi terhadap x, maka dapat ditulis notasinya sebagai berikut. Do pangkat 3w per do x do y do z sama dengan do per do x kali do per do y kali do w per do z
sama dengan F ZYX sama dengan F321. Do 4W do pangkat 4W per do X kali do Z kuadrat kali do Z sama dengan do per do X kali do per do Z kuadrat kali do W per do Y sama dengan F Y Z ZX sama dengan F2331. Contohnya, jika W sama dengan F kali X kali Y kali Z sama dengan 5X kuadrat min 12XY plus 14Y kuadrat plus 6ZXY min 7Z pangkat 3. Penyelesaiannya, untuk mencari F12, rumusnya do per do Y kali do per do X, dimasukkan angka yang ingin dicari 5X kuadrat min 12XY plus 14Y kuadrat plus 6ZXY. F23 sama dengan do per do Z dikali do per do Y, dimasukkan angka yang ingin dicari sama dengan do per do Z kali min 12X tambah 28Y plus 6ZX sama dengan 6X. Untuk mencari F13, yaitu do per do Z dikali do per do X dikali angka yang ingin dicari sama dengan do per do Z kali 10X min 12Y plus 6ZY sama dengan 6Y. Untuk mencari F123, caranya yaitu do per do Z kali do per do Y kali do per do X dikali angka yang ingin dimasukkan sama dengan do per do Z kali do per do Y kali 10X min 12Y plus 6ZY sama dengan do per do Z kali min 12 plus 6Z sama dengan 6. Untuk mencari F312, caranya yaitu do per do Y kali do per do X kali do per do Z dan dimasukkan angka yang ingin dicari sama dengan do per do Y kali do per do X kali 6ZX min 21Z kuadrat sama dengan do per do Y kali 6Z sama dengan 0. F221 yaitu do per do X kali do per do Y kali do per do Y kali angka yang ingin dimasukkan sama dengan do per do X kali do per do Y kali min 12X plus 28Y plus 6ZX sama dengan do per do X kali 28 sama dengan 0.